Oke teman-teman, ini ada PSU dari PC yang kebetulan PC-nya rusak ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk PSU-nya saja. Dan ini bisa dijadikan sumber tegangan untuk menghidupkan power ampli mini yang butuh tegangan 12 volt sekitar 3 ampere ya. Dan ini cabutan dari PC tertulis 5 ampere ya. Ini bawaan dari PC. Tapi tidak bisa dibuat acuan untuk keluaran ampernya. Benar, ini ada 12 volt, 5 volt dan 3,3 volt ya. Tapi tidak bisa dibuat acuan untuk ampere yang dihasilkan dari PSU-nya. Ini model ATX merek EOTA ya. Kemungkinan di bawah 5 ampere ini. Ya kurang lebih 3 ampere lah. Dan kalau kalian cabut PSU-nya ini tidak bisa langsung dipakai ya, harus disambung dulu switch on off-nya di dalam ya. Karena switch on off itu dari PC-nya itu terprogram dari motherboard ya untuk menghidupkan dan mematikan PSU-nya ini. Oke, caranya ini harus dibongkar dulu lewat ini ya. Ini ada baut 4 biji nih, harus dilepas. Oke, sudah. Terus sudah tidak ada ya. Ini congkel saja ini ya. Ini lumayan buat pengganti trafo 3 ampere 12 volt. Oke, masih kotor ya. Nah, ini dalamannya dari PSU-nya. Ini tak cabut dulu ya ini ya. Oke. Ini kabel kan terlalu banyak karena PSU-nya ini cuma butuh atau aku cuma butuhnya di 12 volt saja. Karena kalau 5 volt dan 3,3 volt kan jarang sekali kita buat untuk power ya, atau menghidupkan sebuah Bluetooth juga bisa ini. Ini dilepas saja untuk PCB-nya ini. Kita tunjukkan cara menghidupkannya ya. Kabel mana yang harus disambung. Ini bagi yang belum paham ya. Kalau yang sudah paham mengenai atau terbiasa menggunakan PSU dari PC atau komputer rumah itu sudah pro ya. Jadi mohon maaf ini buat yang masih belum paham cara menyambung kabel on off-nya. Nah, ini dibersihkan dulu karena sudah kotor ya, biar enak untuk menjelaskannya. Ini bersihkan dulu aja. Ini lumayan ya buat pengganti trafo. Biar tidak semerawut ini aku lepas ya untuk kabel-kabelnya, ini kan terlalu banyak. Nanti ambil 2 kabel saja, ini sisakan 2 kabel. Kita lepas semua untuk kabel, ini terlalu banyak ya, biar ringkas. Terlalu susah ini ya, cabut dulu untuk kipasnya ini. Nah, gini kan enak ya.
Ini kalau solderan dari pabrik ini ya, kalau melepasnya ya butuh tambahan timah lagi ya, biar mudah untuk melepasnya. Ini kabel yang tidak kita butuhkan ya. Nah, kita balik kayak gini. Ini kan jalur ke input AC ya, ini ya, colokan AC. Terus ini ground dari AC. Di sini ada tulisan PG ya untuk kabel putih ini. Bentar ya. Ini aku dekatkan. Cari tulisan PG ini. Nah, ini akan ada tulisan PS on PG. Berarti yang disambung itu kabel warna hijau dan warna abu-abu ini ya. Yang ini kabel coklat ini 3,3 volt, lepas saja. Ini jalurnya sini ya. Terlalu berdekatan ini. Yang mana ya kabelnya ini ya. Nah, putus saja sudah, timbang terlalu ribet. Putus. Ini juga diputus dan putus ya. Oke, sisakan ini tak putus ya ini ya. Nah, ini kan aman. Tidak terlalu banyak kabel. Jadi sisakan yang warna hijau dan warna abu-abu. Ini ya. Abu-abu mana ya tadi ya? Ini sama ini ya. Jadi ini adalah yang harus dijadikan switch on off ya, ini ya, dua kabel ini ya. Ini kalau dihubungkan itu baru bisa on kabel ini ya. Jadi ini dipakai sebagai switch on off. Dan untuk tegangan 12 voltnya yang aku butuhkan itu bisa ambil di sini. Ini kan ground. Nah, yang tampak bagian PCB yang lebar ini, jalur yang paling lebar ini adalah ground ya. Groundnya sudah menjadi satu. Tinggal cari yang 12 volt plus. Ini jalur 3 volt, ini 5 volt, ini ground, dan ini adalah 12 volt bagian ini ya. Ini 12 volt negatif. Berarti yang dibutuhkan itu adalah ground sini sama yang sini ya. Nah, berarti yang ini ya. Ini sama ini ya. Oke, biar mudah tak ginikan ya. Kita pasang dulu untuk tegangan yang dibutuhkan ya. Ini maksimal tegangan di 12 volt. Dan ini aku kasih bekas dari kabel tadi ya. Untuk merah tak pasang di sini ya. Ini ada tulisan 12 volt plus. Oke. Ini untuk 12 volt plus. Oke, kelihatan. Ini satu blok ini 12 volt ya.
Ini sudah untuk 12 volt plusnya untuk warna kabel merah, dan negatifnya itu ikutkan di tulisan ground ini ya. Berarti satu blok ini adalah ground semua. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau dilepas semua kabelnya gini kan lebih mudah ya, tidak kebanyakan kabel, cukup yang dipasang yang kita butuhkan saja. Nah, ini sudah 12 volt negatif dan 12 volt positif. Terus aku mau pasang lampu on off di sini. Ini aku pakai lampu LED warna hijau, dan tentunya butuh kabel di tegangan 12 volt bisa, di 5 volt juga bisa, di 3,3 volt juga bisa ya. Nanti untuk warna merah ini aku kasih di 3,3 volt saja. Nih ya, ini 3,3 volt untuk warna merah, nanti buat lampu LED indikator on off. Sebenarnya ini mudah ya, cuma ya bagi yang belum paham juga kesulitan, dan tentunya akan dibuang ya karena tidak mau nyala biasanya gitu. Ini juga aku dapatnya dari teman, dianggapnya tidak bisa dipakai lagi karena PC-nya rusak, jadi aku ambil PSU-nya saja ya. Terus untuk negatif, ini aku pakaikan kabel kuning. Negatif juga ikutkan pada ground ini ya. Jadi ground itu untuk keperluan di negatif bagian 12 volt, terus 5 volt dan 3,3 volt ya. Jadi negatifnya itu jadi satu. Oke, cukup mudah kan? Oke, sudah. Tinggal pasang lagi. Kabel yang kita butuhkan sudah terpasang semua. Ini harusnya ada magnetnya ini ya, biar bautnya bisa nempel. Nah, ini bautnya hilang satu ya, nanti aku cari ya. Oke, langsung. Ini tadi nancapnya di sini ya untuk kipas. Oke, ini kabel untuk kebutuhan 12 volt, kita masukkan sini saja. Nah, kayak gini. Oke, terus yang ini untuk lampu LED ya. Nah, untuk lampu LED itu harus dikasih resistor ya, untuk kaki bagian negatif atau positifnya itu sama. Kalau yang panjang ini, kalau yang belum dipotong ini yang panjang, nah, ini adalah kaki positif, dan yang pendek ini adalah kaki negatif ya. Kelihatan panjang dan pendek ya. Bisa ditaruh di positif atau negatifnya untuk pemasangan resistor. Ini resistornya tak pakaikan 2K2 ya, biar sedikit redup, biar tidak terlalu silau. Karena kalau pakai 1K itu terlalu silau ya. Gini, biar tidak menyentuh atau konslet. Kasih isolasi ya, bakar.
Ini tadi kan buat keperluan lampu LED ini ya. Ukur saja secukupnya biar tidak terlalu panjang. Yang tadi warna oranye ini adalah positif ya, positif 3,3 volt. Yang warna kuning adalah negatif 3,3 volt atau ground. Nah, ini positifnya tadi. Nah, kayak gini ya. Tinggal solder. Oke, sudah. Terus untuk negatif atau groundnya ini ya, kuning, warna kuning. Oke, tinggal pasang kan. Ini aku sudah bor ya ini ya. Ini aku sudah bor untuk penempatan lampu LED indikator on off. Nah, sudah. Nah, biar kuat tak lem ya. Oke. Terus tinggal pemasangan on off ya. Ini switch on off. Untuk switch on off ini ya, tak jelaskan lagi ya. Di sini kan ada tulisan PC ini loh. Biar kalian paham. Ini ada tulisan PG dan tulisan PS on ya. Ini harus dihubungkan. Cari saja setiap PSU komputer atau PSU PC kayak gini, itu kabel biasanya berbeda ya warna kabel ya. Jadi tidak bisa dibuat patokan untuk warna kabel. Jadi cari saja di PCB-nya ya, ada tulisan PG dan PS on itu tadi. Ntar ini tak solder dulu. Nah, ini sudah ya. Sudah lewat saklar. Nah, ini bisa selipkan kayak gini. Ini kan ada lubang tadi buat kabel ya. Nah, bagus kan? Nanti harus diikat ini biar tidak ketarik ya. Ini aku lupa tadi. Biar tidak ketarik. Ini harus dikasih ikatan kayak gini. Nah, cakep ya. Sudah selesai ini. Oke, tinggal tes ya. Dan ukur apakah tegangan 12 volt itu keluar. Oke. Ini colok kabelnya dulu. Kelihatan? Ini aja ya. Sudah kelihatan. Oke, tinggal tancapkan ke steker.
dan hidupkan on off nya. Terus coba ukur. Ya, ketemunya di 12 volt. Nah, ini kalau kita konsleting kayak gini ya, otomatis kan mati ya, protek ya. Itu bisa dihidupkan ulang kayak gini. Setiap kali kesentuh kabel plus dan min, itu protek mati sendiri. Nah, bisa dinyalakan ulang lagi kayak gini. Ya. Oke, ini sudah bisa digunakan untuk menghidupkan power mini 12 volt tegangan tunggal atau tegangan 0. Oke, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.